Assalamualaikum anak-anak. Untuk kali ini Ibu akan membahas latihan soal IPA yang sudah pernah Ibu berikan, yaitu di bab 3 mengenai usaha dan pesawat sederhana. Yuk kalian buka lagi buku latihan dan catatannya untuk kita bahas bersama-sama. Oke, untuk soal pertama ini mengenai usaha dan daya. Ya, yang pertama soalnya Andi mendorong sebuah peti barang, ternyata peti barang tersebut tidak berpindah tempat. Dikatakan bahwa Andi tidak melakukan usaha. Mengapa demikian? Nah, di sini usaha apa sih? Nah, usaha itu adalah hasil gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut dapat bergerak atau berpindah. Karena peti yang didorong Andi tidak berpindah tempat, maka perpindahannya S-nya sama dengan 0. Jika kita hitung usahanya, W sama dengan F kali S, maka F dikali S-nya sama dengan 0, maka F dikali 0 hasilnya 0. Maka peti barang yang dibawa Andi tidak bergerak atau tidak mengalami perpindahan. Sehingga dapat dikatakan usaha Andi bernilai 0 atau tidak melakukan usaha. Nah, usaha dikatakan usaha bernilai 0. Yang pertama, jika benda bergerak atau berpindah tanpa ada gaya, seperti benda jatuh bebas. Yang kedua, dikatakan usaha 0 jika ada gaya, tetapi tidak ada perpindahan. Contohnya, anak yang mendorong tembok. Nah, yang ketiga, dikatakan usaha 0 jika arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Contohnya, anak yang memegang benda sambil berjalan. Untuk soal kedua, apa yang dimaksud dengan usaha positif dan usaha negatif dan berikan contohnya. Usaha bernilai positif jika arah gaya searah dengan arah perpindahan benda. Contohnya misalnya kalian mendorong benda ke arah kanan, maka benda akan bergerak ke arah kanan. Nah, jika usaha bernilai negatif, jika arah gaya terhadap arah perpindahan benda itu berlawanan arah atau membentuk sudut 180 derajat. Contohnya rem mobil. Nah, untuk soal ketiga, Danu menarik sebuah kotak dengan gaya 20 Newton lurus ke kanan, sehingga kotak berpindah sejauh 500 cm. Jika arah gaya yang dilakukan Danu searah dengan bidang perpindahan benda, maka tentukanlah besar usaha yang dilakukan oleh Danu. Dari soal dapat diketahui bahwa gaya F sama dengan 20 Newton. Kemudian perpindahan S sama dengan 500 cm, kita ubah satuannya menjadi meter, dibagi 100 jadi 5 meter. Yang ditanya adalah usaha berarti W. Maka rumus W adalah gaya dikali perpindahan F kali S. Kita kalikan gayanya 20 Newton dan S-nya 5 meter. Maka 20 kali 5 hasilnya adalah 100 Newton meter atau 100 Joule. Nomor 4. Perhatikan gambar perpindahan benda di bawah ini. Suatu benda tersebut mendapatkan 3 gaya F1, F2, F3. Kalian perhatikan arah gaya yang diberikan kepada benda. Ketiga arah tersebut adalah searah, yaitu ke arah kanan. Kemudian S perpindahan benda adalah 10 meter, yang ditanya adalah total usaha, W total. Untuk mencari W-nya kita harus cari resultan gayanya terlebih dahulu, yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3. Karena arah gaya yang bekerja adalah searah, maka F1, F2, F3 kita jumlahkan. Nah, F1-nya 150 Newton, F2-nya 40 Newton, F3-nya 110 Newton, kita jumlahkan menjadi 300 Newton. Maka usahanya W sama dengan sigma F, resultan gaya, dikali S perpindahan. Sama dengan resultan gayanya kita dapatkan 300 Newton, S-nya adalah 10 meter, maka hasilnya W adalah 3000 Joule. Nah, untuk nomor 5, di sini ada perpindahan benda di mana gaya yang bekerja ada 2 buah gaya ya. Yang satu F1 ke arah kanan sebesar 120 Newton dan F2 ke arah kiri jadinya min 30 Newton. Perpindahan bendanya sejauh 5 meter. Yang ditanya adalah W total, usaha totalnya. Maka kita cari resultan gayanya karena arahnya berlawanan arah, maka F1 plus F2. Nah, karena F2-nya ke arah kiri, maka kita plusnya ubah menjadi minus ya. F1-nya 120, plusnya kita ubah jadi min, F2-nya 30. Maka hasilnya 90 Newton.
Nah, untuk mencari usaha, resultan gaya dikali perpindahan 90 Newton dikali 5 meter, hasilnya 450 Newton meter atau 450 Joule. Soal nomor 6, Ayu mendorong meja ke arah kiri dengan gaya 500 Newton dan Dara mendorong meja ke arah kanan dengan gaya 300 Newton. Meja berpindah sejauh 2 meter ke arah kiri dalam waktu 30 sekon. Berapakah besar daya Ayu dan Dara? Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya gaya Ayu F Ayu adalah ke arah kiri maka min 500 Newton. Gaya Dara F Dara adalah 300 Newton karena ke arah kanan berarti bernilai positif. Kemudian S-nya perpindahannya 2 meter dalam waktu T-nya 30 S. Yang ditanya adalah daya Ayu dan Dara. Nah, sebelumnya kita cari usaha Ayu dan usaha Dara terlebih dahulu dengan rumus F kali S. Nah, di sini usaha Ayu maka F Ayu dikali S, F Ayu-nya min 500 dikali 2, maka usaha Ayu adalah min 1000 Joule. Kemudian usaha Dara, W Dara sama dengan gaya Dara dikali perpindahan. Gaya darahnya adalah 300 Newton dikali perpindahannya 2 meter, maka usaha Dara adalah 600 Joule. Nah, setelah mencari usaha, kita baru menghitung dayanya. Nah, pertama daya Ayu, yaitu rumus daya adalah usaha dibagi waktu atau W per T. Oke. Usaha Ayu adalah min 1000 Joule dibagi waktunya 30 sekon, maka 1000 dibagi 30 hasilnya 33,33 Watt. Nah, untuk tanda min ini menandakan bahwa arah Ayu adalah ke arah kiri. Nah, sedangkan untuk dayanya Dara, W dibagi T, nah usahanya ini W-nya adalah usaha Dara ya, sebesar 600 Joule dibagi waktunya 30 second, maka daya Dara adalah 20 Watt. Ingat ya, satuan daya adalah Watt. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa daya Ayu lebih besar dari daya Dara, maka benda berpindah ke arah kiri. Oke, untuk soal nomor 7, kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Di situ ada sebuah benda yang diangkat ke atas dengan gaya 450 Newton. Dan dari pergerakan benda dari bawah ke atas itu sejauh 100 cm atau ketinggian H-nya 100 cm, kita ubah dalam bentuk meter dibagi 100 maka jadi 1 meter. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan orang tersebut, berarti W. Nah, ini karena benda bergeraknya ke atas, maka rumus yang digunakan untuk mencari usaha adalah M dikali G dikali H. Nah, ini karena masanya tidak diketahui, tetapi kita dapat menggunakan rumus gaya, di mana rumus gaya itu adalah massa dikali gravitasi, maka bisa kita masukkan M kali G-nya kita ubah menjadi F gaya, maka rumusnya menjadi W sama dengan F dikali H, di mana F-nya adalah 450 Newton dikali 1 meter, maka usaha yang dilakukan orang tersebut adalah 400 Joule. Nah, kemudian untuk soal nomor 8, soalnya seorang anak melakukan usaha sebesar 400 Joule. Agar dapat memindahkan balok selama 5 menit, berapakah daya dari anak tersebut? Oke, kita tuliskan diketahuinya usahanya W 400 Joule dan waktunya T selama 5 menit. Nah, ingat ya, waktu itu kita ubah menjadi second, yaitu 1 menit 60 sekon, maka 5 menit 5 dikali 60 sekon hasilnya 300 sekon. Yang ditanya adalah daya, berarti P. Rumus P adalah usaha dibagi waktu atau W per T. Nah, W-nya adalah 400. Nah, T-nya 300 sekon. Maka 400 dibagi 300 hasilnya 1,33 Watt. Nah, untuk nomor 9, sebuah gaya sebesar 400 Newton bekerja terhadap sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik. Daya yang dihasilkan gaya tersebut adalah, nah, diketahui F-nya 400 Newton, kemudian S-nya adalah 4 meter dan T-nya waktunya 20 sekon. Yang ditanya adalah P, daya. Nah, untuk mencari daya, rumusnya adalah W dibagi T karena tidak diketahui
W-nya, maka kita cari dulu W-nya terlebih dahulu dengan rumus F dikali S, atau bisa langsung dimasukkan rumus daya adalah F dikali S dibagi T. Maka hasilnya 400 Newton dikali S-nya 4 meter dibagi T-nya 20 second. Hasilnya 1600 dibagi 20 hasilnya 80 watt. Soal nomor 10. Berapakah daya yang dihasilkan jika sebuah gaya sebesar 550 Newton bekerja terhadap sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 menit? Nah, gaya F 550 Newton, S-nya 10 meter, T-nya 5 menit, kita ubah jadi second jadinya 300 second. Yang ditanya adalah P daya dengan rumus W per T. Oke, seperti yang tadi karena W-nya belum diketahui, kita gunakan rumus usaha F dikali S dibagi T. Maka daya F 550 Newton dikali S-nya 10 meter dibagi T-nya 300 second. Maka 5500 dibagi 300 hasilnya 18,33 watt. Terima kasih, selamat belajar untuk penilaian akhir semester ganjil ya.